Selamat datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar. Tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, Kerajaan atau Keratuan Darah Putih. Kerajaan Darah Putih atau Keratuan Darah Putih adalah kerajaan yang berdiri di Kabupaten Lampung Selatan, Provinsi Lampung. Keratuan ini turut andil pula dalam menyebarkan agama Islam di Lampung. Dalam sejarahnya, tokoh Ratu Darah Putih adalah putra dari Fathahilah yang lebih dikenal dengan nama Fathahilah. Ketika Fathahilah menjadi Sultan Cirebon, Fathahilah melihat pancaran cahaya yang tegak menembus langit. Baginda lalu mendatangi sumber cahaya itu, dan ternyata cahaya itu keluar dari Keratuan Pugung di Lampung Timur, Provinsi Lampung. Pada saat mendatangi Keratuan Pugung, Fathahilah melihat putri dari Ratu Pugung, yaitu Putri Sinar Alam. Ketika Fathahilah mengutarakan maksud untuk menikahi Putri Sinar Alam, ternyata Ratu Pugung menolak pinangan tersebut. Alasannya, putri pertama tidak boleh menikah dengan selain keturunan Keratuan Pugung. Untuk mengobati kekecewaan Fathahilah, Ratu Pugung menikahkan putri keduanya dengan Fathahilah. Dari pernikahan ini, Fathahilah dan putri kedua Ratu Pugung mendapat keturunan dan diberi nama Minak Gejalabidin. Ketika Fathahilah kembali ke Cirebon, beliau kembali melihat pancaran sinar yang terlihat seperti awal mengunjungi Keratuan Pugung. Dan akhirnya setelah setahun berlalu, Fathahilah kembali mengunjungi Keratuan Pugung dan beliau pun akan menikahi Putri Sinar Alam, dan akhirnya disetujui oleh Ratu Pugung dan dinikahkan dengan putri pertamanya. Ketika Putri Sinar Alam melahirkan putranya, Fathahilah tidak sedang ada di Keratuan Pugung dan diberikan nama Minak Gejala Ratu. Ketika mereka besar dan ayah mereka belum pernah mengunjungi mereka, mereka pun bertanya, "Di mana ayah kami?" Dan ibunda mereka pun menjawab, "Ayah kalian adalah seorang sultan di Cirebon." Akhirnya mereka berdua pun berangkat dengan menaiki perahu untuk menemui ayahnya. Sesampainya di pertengahan jalan, sang kakak yaitu Minak Gejalabidin merasa cincinnya tertinggal, dan ia pun memerintahkan adiknya untuk kembali dan mengambil cincinnya itu. Ketika Minak Gejala Ratu kembali untuk mengambil cincin, ibunya pun berkata, "Cincin kakakmu aku selipkan di perbekalan." Sementara karena merasa menunggu lama, Minak Gejala Ratu akhirnya meninggalkan adiknya dan menuju Cirebon sendirian, dan disambut oleh sang ayah dan diberikan harta yang banyak. Ia kemudian kembali ke Lampung. Malangnya, sang adik melihat sang kakak sudah berangkat terlebih dahulu. Akhirnya Minak Gejala Ratu berangkat juga seorang diri. Ketika menghadap di Kesultanan Cirebon, Minak Gejala Ratu tidak diakui karena baru saja kakaknya yang juga mengaku sebagai putranya
dari ibu yang berasal dari keturunan Keratuan Pugung. Dengan tidak menyerah, Minak Gejala Ratu terus berusaha meyakinkan sang ayah. Akhirnya sang ayah pun berkata, "Jika kamu anakku, maka darahmu berwarna putih." Akhirnya Minak Gejala Ratu mengambil padi dan ditorehkan di keningnya, yang kemudian mengeluarkan dan meneteskan darah berwarna putih. Setelah itu, kemudian Fathahillah mengganti namanya menjadi Muhammad Aji Saka dan memberikan warisan hanya berupa peti kecil. Ayahnya berpesan, "Buka peti itu di mana hatimu merasa pas akan tempat itu." Akhirnya Muhammad Aji Saka berlayar kembali ke Lampung. Karena dirasa hatinya pas untuk membuka peti, akhirnya Muhammad Aji Saka melabuh dan membukanya. Ketika dibuka, sungguh tak disangka isi peti tersebut berterbangan dan menjadi pasukan yang taat mengabdi kepada Muhammad Aji Saka dan mendirikan keratuan. Karena darahnya putih, maka keratuan tersebut diberi nama Keratuan Darah Putih pada abad ke-15. Kemudian Ratu Darah Putih menikah dengan putri Sultan Aceh yang bernama Putri Tun Penatih. Adapun makam Ratu Darah Putih bersama sang istri terletak di Keramat Saksi, Kuripan, Penengahan, Kabupaten Lampung Selatan. Dari Ratu Darah Putih inilah nantinya akan menurunkan pahlawan nasional dari Provinsi Lampung, yaitu Raden Inten II. Raja yang pernah memerintah di kerajaan atau keratuan ini yang pertama adalah Muhammad Aji Saka atau Minak Gejala Ratu tahun 1041 hingga tahun 1425. Dan raja terakhir adalah Nur Halim Minak Gejala Ratu tahun 1991 hingga sekarang. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.